Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahun 2024 atau yang dalam pengumuman ini disebutkan Anda lulus seleksi P3K tahun 2025. Saat Bapak Ibu membuka akun di SSCSN dengan tampilan seperti ini, di sini ada pengisian daftar riwayat hidup. Namun di sini saya belum akan menyampaikan terkait dengan langkah-langkah atau cara pengisian DRH-nya. Di sini akan saya fokuskan terkait dengan berkas apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk pengisian DRH P3K tahun 2024 atau tahun 2025. Di bagian sini ya Bapak Ibu, ini ada buku pengisian DRH. Untuk tunjuknya silakan Bapak Ibu klik saja sini ya Bapak Ibu untuk mendownload. Di sini ada download all file ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendownload seluruh data ini ya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu hanya ingin mendownload sebagian, silakan Bapak Ibu bisa langsung di sini ya Bapak Ibu. Ini petunjuk DRH-nya. Ini ada surat pengunduran diri, formatnya ada format surat pernyataan dan juga format pernyataan P3K. Di sini akan saya coba untuk membuka ini ya Pak Ibu, petunjuk DRH-nya. Ini buku petunjuk pengisian DRH-nya ya Bapak Ibu. Ini ada daftar isinya. Kemudian langsung saja saya ke bagian pengisian ya Pak Ibu, agar kita bisa melihat data apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya Pak Ibu. Saat Bapak Ibu di bagian sini nanti pengisian daftar riwayat hidup, yang muncul nanti seperti ini ya Pak Ibu. Di bagian sini ini tampilannya ya Pak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah klik pengisian daftar riwayat hidup, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu terkait dengan pengisian data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga dokumen. Di bagian dokumen ini yang terakhir nanti. Nah, di bagian perorangan sini ini kurang lebih seperti ini ya Pak Ibu. Ini terkait dengan biodata, ini untuk NIK, nama ijazah, juga nama KTP, dan nama ini yang diarsir sini ya Pak Ibu. Ini tidak bisa diubah. Untuk nama KTP ini bisa diubah di sini. Patokannya adalah ketika yang ada tanda abu-abunya ini sudah tidak bisa diubah, karena ini sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu isikan saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Kemudian bagian-bagian lain yang ada tanda bintang merahnya ini wajib Bapak Ibu isi ya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih seperti ini di bagian data perorangan ya Bapak Ibu, data perorangan sini. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi di bagian sini, di bagian data pendidikan ini ya Bapak Ibu, dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah ijazah dari pertama sampai dengan ijazah terakhir. Itu ijazah SD sampai dengan ijazah yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pendaftaran P3K ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan ijazah terakhir yang Bapak Ibu miliki ya Bapak Ibu, tapi ijazah yang digunakan sebagai ijazah untuk pendaftaran di P3K. Semisal Bapak Ibu memiliki ijazah S1, tapi saat pendaftaran P3K, ijazah yang digunakan adalah ijazah SMA. Jadi yang perlu siapkan Bapak Ibu adalah ijazah SD sampai dengan SMA. Walaupun Bapak Ibu memiliki ijazah S1. Untuk ijazah ini, pastikan ijazah yang Bapak Ibu scan nanti adalah ijazah asli, bukan fotokopi. Kalau toh semisal tidak ada yang aslinya, pastikan ijazah fotokopi tersebut sudah dilegalisir. Kemudian di bagian pekerjaan ini, data yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah SK
riwayat pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Misal Bapak Ibu mulai bekerja di instansi madrasah atau KUA atau Kemenak, Bapak Ibu mulai bekerja mulai tahun 2010 misal. Maka siapkan SK tersebut yang nantinya akan diinput di bagian menu pekerjaan ini. Selanjutnya di bagian data keluarga ini yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah kartu keluarga dan KTP. Karena di sini nanti yang perlu Bapak Ibu isikan adalah terkait data dari Bapak Ibu sebagai P3K dan juga suami atau istri dan juga anak-anak. Selain itu juga siapkan kartu keluarga orang tua Bapak Ibu semuanya, baik itu orang tua kandung atau Bapak Ibu mertua dari Bapak Ibu semuanya. Selain itu juga siapkan data dari keluarga kandung dari Bapak Ibu semuanya, baik itu kakak, adik, silahkan Bapak Ibu nanti inputkan di bagian data keluarga sini. Selanjutnya di bagian organisasi sini, ini terkait dengan data organisasi yang Bapak Ibu ikuti, baik itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya yang memang sah dan tidak terlarang bagi P3K atau ASN. Selanjutnya di bagian dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu upload. Nah, di sini akan saya cek di bagian selanjutnya ya Pak Ibu. Nah, ini terkait di bagian dokumen ya Pak Ibu, jenis dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Untuk formatnya nanti ada di bagian sini nih ya Pak Ibu, ada untuk template surat pernyataan dapat Anda unduh di sini. Nah, ini ketika Bapak Ibu membuka nanti di DRH sini Bapak Ibu bisa download sendiri. Selanjutnya, file dokumen kedua yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dengan ukuran maksimal 1000 KB. Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk di-upload di bagian DRH adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh ASN dengan ukuran maksimal 1000 KB. Jadi ini adalah DRH yang Bapak Ibu isikan di ini ya Pak Ibu, DRH yang diisikan di sini nanti di bagian akhir itu Bapak Ibu diminta untuk upload. Selanjutnya file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegasi oleh pejabat yang berwenang. Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki pengalaman kerja silahkan nanti diunggah di sini ya Pak Ibu. Kemudian yang selanjutnya file yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk diunggah adalah scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya yang ditandai oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian yang perlu disiapkan juga adalah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli atau ijazah penyertaan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Selanjutnya file scan transkrip nilai ASI yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah surat lamaran dan juga file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Nah, untuk file-file ini yang tentunya perlu Bapak Ibu siapkan, diantaranya ini ya Bapak Ibu terkait terkait dengan surat pernyataan 5 poin, surat SKCK, kemudian DRH dan juga kesehatan ya Bapak Ibu, ini yang biasanya perlu Bapak Ibu cari lagi. Karena untuk yang lainnya seperti pas foto, surat lamaran biasanya itu sudah terupload sesuai dengan file yang Bapak Ibu upload saat pendaftaran. Namun ketika Bapak Ibu ragu ingin
upload kembali, silahkan Bapak Ibu bisa juga upload kembali. Jadi demikian ya Bapak Ibu, terkait dengan dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk pengisian DRH. Untuk rinciannya insya Allah akan saya bagikan nanti di bagian deskripsi video, biar Bapak Ibu tidak bingung saat menyiapkan dokumen untuk pengisian DRH. Untuk cara pengisiannya, jika saya ada waktu dan kesempatan insya Allah akan saya buatkan video selanjutnya terkait dengan pengisian DRH, walaupun di channel saya sudah ada cara pengisian DRH untuk tahun yang sebelumnya. Demikian yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.